Ya, meskipun sudah mendapatkan surat tugas dari Partai Golkar, Bobi Nasution tetap akan mendaftar kontestasi Pilgub Sumatera Utara dari PD Perjuangan. Kami akan membahasnya bersama dengan Ketua Korbit Politik Hukum dan HAM DPD Partai Golkar Sumatera Utara, Riza Fahrumy Tahir, dan pengamat politik Adi Prayitno. Mas Adi, Bang Riza, selamat malam. Malam, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, terima kasih atas waktunya bersama kami. Saya mau ke Mas Adi dulu. Mas Adi, sudah dapat surat tugas dari Partai Golkar, tapi Bobi tetap coba-coba mau mengambil formulir pendaftaran Cagup Sumatera Utara lewat PDIP. Yang sudah dikatakan bakal sia-sia. Ini motifnya Bobi apa sih, Mas Adi menurut Anda? Ya, saya kira dua hal. Pertama, Bobi ingin menunjukkan kepada publik bahwa dalam politik itu tak ada yang tak mungkin dan tak ada yang mustahil. Sekalipun namanya di blacklist, tapi Bobi terus berupaya untuk meyakinkan PDIP ya, supaya mendapatkan mandat untuk maju di Pilgub Sumut ya. Karena apapun judulnya dalam konteks pemilihan pilkada secara langsung, dukungan partai politik itu menjadi kurang dan menjadi penting. Yang kedua, tentu Bobi juga ingin menunjukkan, ini kan soal kedewasaan secara politik, sekalipun namanya sudah dicoret oleh PDIP dengan cara apapun, ya Bobi ingin menunjukkan bahwa ini adalah sikap politik biasa. Kalau at the end of the day-nya, sekalipun Bobi itu formulirnya tidak diberikan oleh PDIP, ya mungkin Bobi akan menyatakan kepada publik, tinggal publiklah yang akan menilai segala-galanya. Tapi satu hal bagi saya, Mas, bahwa ketika Bobi diberikan surat tugas dan surat mandat oleh Golkar, ini kan secara tidak langsung kalau ditafsirkan sebagai mandat untuk melakukan kerja-kerja politik ya. Pertama untuk meningkatkan popularitas dan elektabilitas supaya daya tawar politik Bobi di Sumut ini akan menjadi signifikan. Yang kedua termasuk juga untuk meyakinkan kader-kader Golkar yang ada di Sumut. Karena apapun judulnya per hari ini Bobi itu tentu yang menjadi rival internalnya adalah Ijek yang saya kira memang merupakan kader dan saya kira juga punya penetrasi yang cukup kuat. Intinya apa? Penugasan ini sebagai bentuk kepercayaan Golkar supaya kerja-kerja politik penetrasi ke dalam, terutama ke internal Golkar itu juga bisa dilakukan oleh Bobi Nasution ya untuk beberapa bulan ke depan. Jadi kalau mau disederhanakan, ini semacam uji materi sebenarnya. Apakah Bobi yang punya nama besar, punya popularitas dan elektabilitas relatif signifikan, akan mendapatkan dukungan yang semakin luas di Sumatera Utara dan terutama di kader internal Golkar. Karena kalau kita membaca statement-statement kawan-kawan Golkar di Sumut misalnya, ada juga yang mengusulkan supaya Bobi itu maju di wali kota gitu ya, di Medan dan tidak di Sumut, karena Sumut itu juga ada kader Golkar yang sejak lama berproses, namanya Ijek yang juga mendapatkan surat mandat dan surat tugas dari Golkar. Ini yang saya kira saya baca secara utuh bahwa per hari ini pun sebenarnya kalau kita melihat Bobi ya, sekalipun mendapatkan surat mandat dari Golkar, masih berusaha terus untuk mendapatkan dukungan-dukungan dari partai-partai politik lain, terutama partai politik yang memiliki kekuatan dan basis elektoral yang signifikan, salah satunya PDIP. Saya kira di situ konteksnya, Mas. Ya, Bang Riza, apakah dari surat mandat yang diterima oleh Bobi Nasution ini ada penolakan dari DPD Partai Golkar di Sumut? Karena Bobi Nasution kan menyebut dirinya belum punya KTA begitu, dan ini kan dianggap ujuk-ujuk kok tahu-tahu dicalonkan dari Golkar begitu jadi Gubernur Sumatera Utara, Bang Riza. Ya, sebenarnya bukan penolakan, ya tidak ada penolakan dari institusi, ya mungkin dari individu-individu, ya sekedar membangun wacana kan biasa, menciptakan dinamika di Sumatera Utara menjelang Pilgubsu. Jadi jangankan baru menjadi kader Partai Golkar, yang tidak kader Partai Golkar kan boleh ya persilahkan untuk maju dan mendaftar di Partai Golkar. Jadi tidak ada masalah. Yang menentukan itu kan nanti kan masyarakat, hasil survei. Kemudian DPP Partai Golkar yang akan menentukan siapa yang akan dicalonkan secara definitif sebagai calon gubernur Sumatera Utara. Jadi tidak ada masalah. Silakan Mas Bobi, kalau mau maju silakan, nggak ada masalah. Pak Ijek juga sudah bersiap-siap juga untuk mau maju, gitu. Jadi gitu, Mas. Bang Riza, tapi betul tuh. Jadi Bobi Nasution tidak perlu lagi mendaftar ataupun lewat Partai Golkar melalui DPD Sumut begitu, karena sudah mendapatkan surat tugas begitu dari DPP Pusat Golkar gitu. Itu betul ya, Bang Riza ya? Ya, saya juga dapat informasi dari Pak Ijek bahwa yang sudah
yang sudah mendapatkan surat perintah dari DPP tidak usah lagi untuk mendaftar dalam penjaringan di kabupaten kota. Karena itu sudah surat perintah dari DPP Partai Golkar itu juga bagian dari mekanisme penjaringan di Partai Golkar. Jadi nggak ada masalah. Kalau mau mendaftar juga bagus, kan gitu ya. Kalau tidak mendaftar juga nggak ada masalah. Kalau mendaftar kan silaturahmi kan kita terbangun gitu ya. Nah, tapi itu tidak masalah. Mau mendaftar bagus, alhamdulillah. Berarti kita membangun silaturahmi. Kalau tidak mendaftar juga ya nggak ada apa-apa, nggak ada masalah karena sudah didaftar oleh DPP Partai Golkar. Begitu, Oke, Mas. baik. Mana yang lebih berpeluang, Pak Ijek atau Bobi Nasution untuk maju dari Golkar? Kita akan bahas itu saja. Pemirsa jangan kemana-mana, kami akan kembali.